Beliau ini saya sangat kenal beliau, orangnya sangat luar biasa banget. Beliau ini setahu saya latar belakangnya itu adalah wakil direktur di salah satu perusahaan ternama di Malaysia. Cuman bukan itu yang ingin saya jelaskan tentang beliau. Satu hal positif yang sangat luar biasa yang mungkin saya dapatkan dari beliau adalah beliau orangnya sangat humble. Beliau adalah orang yang sangat suka ngebantu orang tanpa memandang latar belakang apapun dari semua kalangan. Nah, para hari ini kita bakalan mendengarkan sharing beliau. Beliau adalah orang-orang yang ditunggu-tunggu di setiap kota, di setiap daerah untuk menceritakan sharing kisah sukses, kisah perjalanan sukses beliau. Nah, jadi sebelum teman-teman kita semuanya mendengarkan sharing daripada beliau, kita harus buat perjanjian terlebih dahulu. Jangan ada yang keluar sebelum sesi ini selesai. Karena saya yakin, teman-teman pasti bakalan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, perubahan hidup yang sangat luar biasa jika mendengarkan sharing beliau ini, kemudian dari ilmu yang beliau sharingkan kita, teman-teman mengimplementasikan ke dalam kehidupan teman-teman. Saya sangat yakin impact dan feedbacknya sangat luar biasa. Jadi pastikan kita semua jangan keluar sebelum sesi ini selesai. Oke, saya yakin Anda pasti sudah tidak sabar lagi. Saya juga sudah sangat tidak sabar lagi ingin belajar dengan sosok yang sangat luar biasa ini. Langsung saja, mari kita panggilkan kepada mentor kita dan Mr. Ikhwan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dites, suara saya jelas kira-kira? Oke. Ya, jadi terima kasih sebelumnya kepada teman-teman se-Indonesia Raya dari Sabang mungkin sampai Papua juga, dari berbagai kota di Indonesia. Senang sekali saya bisa men-sharingkan kurang lebih pengalaman saya, kenapa alasan saya bergabung dan memutuskan untuk serius di usaha ini. Jadi teman-teman semuanya, saya sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Ikhwan, latar belakang saya asalnya dari Aceh. Saya kurang lebih sudah merantau dan berkuliah di Bandung semenjak saya dulu kuliah. Nah, saya kuliahnya teman-teman semuanya itu di Institut Manajemen Telkom di Bandung, jurusan Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika. Nah, jadi teman-teman semuanya ya harus dipahami bahwa kenapa saya melihat bisnis yang melibatkan teknologi itu akan menjadi sangat luar biasa ke depannya. Di mana bisnis yang melibatkan teknologi ini tanpa batas sama sekali. Karena di zaman modern ke depan, itu bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, teman-teman semuanya, kita sambil tunggu slide-nya berjalan. Nah, saya ingin men-sharingkan kepada Anda, oke, success sharing dimulai. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Oke, baik Pak, di next saja dilanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu ada ada sebuah foto pada saat saya di Prancis. Baik, ini sedikit latar belakang saya Bapak Ibu. Jadi saya ingin men-sharingkan secara singkat, namun mudah-mudahan secara efektif, kenapa saya memilih usaha ini sebagai salah satu alternatif jalan hidup saya membangun aset, yaitu membangun aset dari bisnis online. Saya wisuda itu S1 Institut Manajemen Telkom di Bandung, jurusan Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, Informatika. Nah, banyak orang yang mungkin tidak menyangka bagaimana saya dari industri telekomunikasi dan informatika, akhirnya saya memilih bisnis kesehatan. Nah, saya melihat sebuah peluang yang sangat luar biasa di bisnis kesehatan, Bapak Ibu. Jadi setelah saya wisuda, alhamdulillah saya diterima langsung oleh perusahaan luar negeri tanpa saya melamar sama sekali. Jadi pada saat itu, Bapak Ibu, saya pada lulus kuliah, kondisinya tidak melamar kerja, tapi karena memang teman-teman saya kurang lebih mereferensikan, ada sebuah peluang di mana saya bisa langsung kerja di luar negeri, itu posisinya juga langsung manajer, Bapak Ibu. Posisi saya pada saat itu Junior Corporate Affairs Manager di perusahaan KPJ Tawakal Spesialis Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Yang sebelah kiri itu teman-teman mungkin bisa lihat, itu pada saat saya melakukan presentasi di kantor Gubernur Aceh, dan di sebelah kanan itu Anda lihat ada itu ruang kerja saya di Kuala Lumpur, belakangnya itu Petronas Tower. Mungkin Anda ada lihat wastafel juga. Kenapa di ruang kerja saya itu ada wastafel? Jadi dari dulu kami itu dibiasakan untuk mencuci tangan setelah kami bersalaman sama orang lain, karena di rumah sakit itu kerjanya harus higienis. Nah, terus lanjut Pak. Nah, saya Bapak Ibu dari tamat kuliah itu alhamdulillah sering juga diinterview oleh wartawan, baik wartawan lokal maupun internasional, bagaimana pandangan bisnis kesehatan ke depannya. Nah, kebetulan saya itu berada di posisi pelayanan.
Jadi lebih ke customer service. Nah, apa yang dimaksud dengan corporate affairs manager? Mungkin sebagian teman-teman belum pada paham. Jadi senior corporate affairs manager itu kurang lebih sebagai senior manajernya PR atau public relation. Jadi yang berhubungan sama media dan berhubungan sama pers itu di bawah departemen saya dan berhubungan juga dengan pasien. Baik. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, selanjutnya Pak, nah saya kemudian itu karena memang perusahaan kita itu bekerja sama dengan perusahaan Johor. Jadi KPJ itu singkatan dari Kumpulan Perubatan Johor, di bawah J-Corp namanya. J-Corp itu Johor Corporation. Jadi pemilik keluarga perusahaan kita itu adalah keluarga kerajaan Johor. Nah, pada saat itu karena memang prestasi saya juga bagus, akhirnya saya dikenalkan oleh keluarga kerajaan Johor. Karena kebetulan dari mereka itu ingin mengembangkan bisnisnya. Nah, saya membawa investor asing, keluarga kerajaan Johor itu juga ingin menanamkan investasi di Aceh. Ini yang sefoto sebelah kiri pada saat kami melakukan audiensi mengenai iklim keamanan, karena mereka pada saat itu ingin membangun mall. Jadi Bapak Ibu kurang lebih pada saat itu saya melakukan penelitian bagaimana sih layak mall diadakan mall atau tidak di Banda Aceh. Nah, pada saat itu lumayan berhasil, tapi akhirnya tidak jadi karena si pemilik tanah itu menaikkan harga tanahnya, jadi sehingga proyeknya tidak berhasil. Itu foto bersama Datuk Lutfi, itu salah satu beliau keluarga kerajaan Johor dan petinggi angkatan laut juga di Malaysia. Nah, foto sebelah kiri adalah pengalaman saya dulu bekerja, Bapak Ibu ya. Saya lumayan sekali dulu pada saat itu bekerja, mendapatkan uang tips itu kurang lebih 2-3 kali seminggu. Karena kenapa? Saya kan memang berada di divisi pelayanan, jadi saya dapat tips dari pasien juga dan saya dapat bonus dari perusahaan. Ya range-nya itu sekitaran 400 sampai 500 dolar, itu kurang lebih saya dapatkan sekitaran 3 kali lah seminggu. Baik Pak, selanjutnya. Nah, pengalaman bekerja sebagai seorang eksekutif, ini yang saya ingin menjelaskan Bapak Ibu. Mungkin pada saat itu hampir semua tamatan kuliah atau yang wisuda itu menginginkan atau memimpikan posisi yang saya dapatkan pada saat itu. Coba Anda bayangkan saja teman-teman sekalian, ini bukan bermaksud ingin sombong, tapi saya ingin berbagi kepada kawan-kawan sekalian. Saya itu pada usia 23 tahun itu diterima kerja di perusahaan luar negeri di Malaysia tanpa melamar kerja. Yang pertama kali aja saya tuh masuk tanpa melamar kerja dan posisi saya langsung jadi manajer. Gaji pokok 20-an juta, sekitaran 20-30 juta. Tunjangan, fasilitas, saya tinggal di hotel selama berbulan-bulan, ada supir dan dapat tips lagi. Nah, terus saya masuk kantornya itu juga ringan, teman-teman sekalian. Itu dari Senin sampai Kamis cuma jam 9 pagi hingga ke jam 2 siang. Kerja di mana coba Senin sampai Kamis? Jam 9 sampai jam 2 siang. Padahal posisi saya itu senior corporate affairs manager. Dan luar biasanya dalam waktu 1 tahun, saya dapat jatah libur itu sampai 3 bulan. Bukan 2 minggu dalam setahun. Saya 3 bulan boleh cuti dalam setahun. Dalam waktu 2 tahun, saya naik level jabatan, junior manager, senior manager, terus sebentar lagi mungkin kalau saya meneruskan karir saya posisi direktur itu kurang lebih perkiraan saya sekitaran 36-37 tahun. Nah, tapi sayangnya teman-teman, saya yang sudah menikmati fasilitas dari perusahaan yang luar biasa, akhirnya saya berhenti atau tidak melanjutkan di perusahaan pada saat di puncak karir saya. Yaitu pada saat itu, karena memang market kita bagus, performance kita bagus, karir saya juga bagus, akhirnya CEO yang memang dulu hire saya, beliau itu di rekrut lagi sama perusahaan lebih besar, sehingga kami masuk lagi CEO yang baru, yaitu CEO dari Timur Tengah. Nah, karena memang tidak seprinsip mengenai bagaimana market development, bagaimana bisnis development di lapangan, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan karena saya merasa visi dan misi saya dengan CEO yang baru itu sudah tidak ada kecocokan, Bapak Ibu. Baik, Pak. Nah, jadi saya terhenti itu karena memang tidak ada kecocokan. Kalau misalnya dilihat posisi saya cukup bagus, mungkin saya bisa jadi direktur di usia muda. Baik, selanjutnya Pak. Nah, terus setelah saya berkumpul mengumpulkan uang selama saya menjadi eksekutif di perusahaan luar negeri, akhirnya saya kembali lagi ke Indonesia. Yaitu tepatnya karena memang saya background-nya akhirnya pengalaman di rumah sakit dan saya memahami bagaimana habit dari pasien. Akhirnya saya itu membuka klinik kesehatan, yaitu tepatnya di Depok, Jawa Barat. Lokasinya di Sawangan, Depok. Kebetulan pada yang foto lokasi kami ada di laptop saya satu lagi di Jakarta, jadi saya hanya menampilkan ini. Ini Bapak Ibu, jadi akupuntur medis. Akupuntur medis itu sangat sulit mendapatkan ahlinya di Indonesia. Nah, itu kalau misalnya kita pergi sendiri aja, itu pengobatannya sangat mahal. Jadi ada salah satu yang foto sebelah kiri, pasien yang diterapi oleh akupuntur medis. Jadi, karena memang luar biasa penyembuhannya Bapak Ibu, itu jarum semua ya di atas kepalanya.
Jadi kelebihan akupuntur medis ini apa? Akupuntur medis ini bisa merangsang sel-sel saraf orang itu. Kalau misalnya orang yang memang pengen kurus, cara disettingnya bagaimana? Kita setting sarafnya sehingga dia tidak ada nafsu makan. Otomatis dia akan mengurangi nafsu makannya. Oke? Nah, jadi bisnis ini Bapak Ibu itu sangat luar biasa berkembang dengan cepat. Pak, saya mendapatkan income juga lumayan di sini. Tapi akhirnya saya menemukan kendala lagi Bapak Ibu di bisnis konvensional ini. Selanjutnya Pak. Nah, pengalaman saya selama saya di bisnis kesehatan atau medical acupuncture ini lokasi saya strategis Bapak Ibu, itu pendapatan gross profit kita bisa mencapai 20 juta satu hari. Kenapa? Itu 20 juta itu mungkin didapatkan kurang lebih hanya dalam 6 sampai 7 pasien aja itu kurang lebih dari 20 juta. Pasiennya dari kalangan elit. Yang tadi itu istri Kapolres kalau nggak salah saya. Terus ada lagi yang pejabat-pejabat lainnya. Nah, tapi ada masalah lagi Bapak Ibu. Ini saya terhenti bisnis ini pada saat di puncak juga. Pada saat pasien lagi rame-ramenya Bapak Ibu, kita itu ada memiliki masalah dengan tenaga ahli, yaitu dengan dokter kita sendiri. Yang mana akupuntur medis yang memiliki kemampuan seperti beliau itu di Indonesia itu cuma 3 orang. Ya, seluruh Indonesia yang memang benar-benar pakar sekali itu ada 3 orang. Nah, jadi kita itu pada saat itu sudah set up ruko, sudah set up perlengkapan, fasilitas, semuanya udah beres lah pokoknya. Tinggal memang kita berjalan, sudah berjalan. Akhirnya dokter yang kita hire di klinik ini memiliki masalah pribadi, yaitu beliau ada masalah keluarga. Jadi singkat cerita, beliau bercerai dengan istri pertama, istri kedua, terus selingkuh lagi, akhirnya nikah ke istri ketiga. Nah, bahayanya apa Bapak Ibu? Untuk tenaga medis yang tidak konsentrasi, ini sangat membahayakan bagi pasien. Akhirnya kami memutuskan, kenapa menutup perusahaan? Karena kalau seandainya si dokter ini tiba-tiba malpraktek, yang dituntut kan kita sebagai pihak manajemen. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah, it's okay, kita tutup perusahaan kita. Rugi saya pada saat itu Bapak Ibu 1,4 miliar, dan itu adalah kerugian terbesar sepanjang hidup saya, yang mana itu sebenarnya hasil pengumpulan uang saya selama saya kerja di Kuala Lumpur. Itu di usia 26 tahun saya sudah mengalami bangkrut 1,4 miliar, yang disebabkan sekali lagi gara-gara faktor eksternal Bapak Ibu, karena memang tenaga medis yang sulit konsentrasi, akhirnya mereka tidak bisa bekerja profesional. Nah, selanjutnya saya dalam kondisi stres sekali nih Bapak Ibu, karena bangkrutnya 1,4 miliar loh. Nah, kebetulan ada teman saya yang tawarin, Ikhwan, ini kebetulan kita lagi ada proyek, kira-kira mau dijalanin nggak? Saya bilang ke teman-teman semuanya, saya nggak ada uang lagi. Mungkin saya kalau keahlian sama ilmu dan pengalaman insya Allah ada, tapi saya kalau modal sama sekali udah nggak ada lagi. Akhirnya saya ditawarin untuk kerjain proyek bareng sama teman-teman, joinan teman-teman sama yang lain juga. Kita ada proyek itu pengadaan barang dan jasa. Ini ada lokasi gudang kita di Cilengsi, Bogor. Jadi itu pengerjaannya padat sekali Bapak Ibu. Saya memang kerja keras 7 sampai 8 bulan, tapi hampir mungkin sekitaran 19 jam satu hari. Saya tidur di gudang. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dari proyek yang kita kerjakan ini kurang lebih dalam kurun waktu sekitaran 7-8 bulan. Nah, ini menghasilkan net profit yang alhamdulillah bisa melunasi hutang-hutang saya sebelumnya Bapak Ibu. Jadi kita bekerja, saya di sini belajar supply chain, fokus deadline proyek, bekerja sama dengan semuanya. Nah, ini yang sebelah kanan ada foto saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu slip check ketika pencairan amprah uangnya, yaitu sebesar 2,1 miliar. Nah, itu bukan buat saya sendiri, tapi ada kurang lebih 2-3 orang teman lagi, jadi kita bagi-bagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dalam waktu tidak sampai 2 tahun, udah comeback lagi, di mana hutang saya sebelumnya itu 1,4 miliar. Alhamdulillah lunas setelah saya mengerjakan proyek ini kurang lebih 8 bulan. Selanjutnya lagi Bapak Ibu. Nah, udah saya tadi di klinik kesehatan, terus saya mencoba lagi, ada uang lebih saya. Terus saya kemudian mencoba bisnis kuliner, yaitu brand saya itu Carbonara Dessert and Cake. Ini luar biasa sekali. Bisnis kuliner ini booming di mana-mana, teman-teman sekalian. Ini saya buka cabang yang untuk outlet pertama kalinya itu diresmikan oleh Wali Kota Banda Aceh dan pejabat setempat. Ini sangat viral sekali. Ini kita membuat acara pesta durian, makan durian sepuasnya. Oke, next Pak. Nah, ini yang Carbonara Cake, itu kita juga ada available on GoFood. Yang sebelah kiri itu ada dari Kapolres sama Dandim. Yang sebelah kiri bawah itu ada konsumen kita dari Turki. Yang di atas itu adalah turis-turis dari Malaysia. Jadi mereka sangat happy sekali. Oke, next Pak. Publikasi mengenai acara ini sangat luar biasa. Ini ada di Serambi, ada di Tribun, ada di okezone.com, dan acara pada saat itu bisnis saya mencapai prestasi yang luar biasa sampai diliput oleh media Jerman. Saya jualan durian itu sampai diliput oleh banyak media massa. Ini pada saya buat pesta durian di Aceh, lokasinya di dekat Masjid Raya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, saya naik lagi. Bisnis saya setelah saya bangkrut, saya naik lagi di proyek, saya naik lagi di kuliner. Bisnis kuliner saya itu alhamdulillah sangat menghasilkan profit. Nah, tapi saya belajar satu hal Bapak Ibu.
dari bisnis kuliner ini. Selanjut Pak. Nah, di bisnis ini sebenarnya dari segi secara retail saya sudah oke sekali, tapi saya mempelajari satu hal bahwa core bisnis saya dari bidang retail itu berubah menjadi supplier. Kenapa? Kalau di Aceh sendiri itu kita melihat bahwa perekonomian tidak stabil. Jadi keuangan di Aceh itu pada saat ada pencairan dana proyek, orang ada uang bisa beli. Kalau nggak ada uang nggak bisa beli. Akhirnya saya menjadi supplier bagi banyak outlet-outlet atau kuliner-kuliner yang ada di Jakarta dan Bandung. Fokus saya awalnya dari retail, akhirnya saya kirim-kirim semua barang durian mentah itu maupun daging durian beku itu ke Bandung dan Jakarta. Nah, akhirnya bisnis saya mandek karena kenapa? Pada saat itu harga, teman-teman mungkin masih ingat semuanya, pada saat itu di mana harga tiket pesawat mahal sehingga harga kargo itu mahal. Saya mengirimkan durian itu lewat pesawat, teman-teman. Saya mengirimkan durian setiap hari itu via pesawat, via Lion Cargo. Nah, pada saat harga tiket mahal, otomatis bisnis saya juga stuck. Solusi satu-satunya saya harus membeli mobil freezer itu seharga 500-700 juta, dan pada saat itu saya tidak ada modal. Oke, ya udah, saya lagi-lagi terhenti gara-gara faktor eksternal, Bapak Ibu, bukan gara-gara faktor internal. Oke, next Pak. Nah, dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman semuanya, sampai akhirnya saya berpikir bahwa, waduh, hidup ini serba tidak pasti ya. Yang saya sudah kerjakan secara maksimal aja, ada faktor-faktor di luaran sana itu yang bisa membangkrutkan kita. Nah, saya harus memiliki aset yang bisa memberikan passive income nih, agar saya mendapatkan penghasilan meskipun saya nggak terlibat lagi di dalamnya. Kadang, ya di sini saya ada menampilkan gambar, hidup itu kayak roller coaster, men. Kadang kita naik, dan nggak tahu kapan gue turunnya. Sama halnya juga mungkin banyak sekarang pengusaha di luar sana, itu yang pusing sekali pada saat kondisi corona pada saat ini. Ini kan masalah yang tidak pernah diprediksi oleh pengusaha manapun. Baik Pak, selanjutnya. Nah, akhirnya teman-teman, saya mulai berpikir bagaimana caranya kita membangun aset dengan kuat dan kokoh. Karena yang pertama sekali itu masa depan sulit ditebak sekarang. Ini eranya disruption. Disruption itu apa pengertiannya? Perubahan mendadak yang tidak pernah kita prediksi atau unpredictable. Baik dari bencana alam, faktor perekonomian dunia, Amerika berperang sama China, itu mempengaruhi Indonesia. Terus wabah penyakit seperti corona ini kita tidak pernah menduga, orang dirumahkan tiba-tiba. Di Jakarta 160.000 karyawan itu di PHK, teman-teman. Terus belum lagi kebijakan pemerintah, pajak, dan lain-lain. Terus karena kita nggak mampu bekerja selamanya, itulah kenapa kita pentingnya membangun aset. Dari pengalaman saya sebagai eksekutif di perusahaan luar negeri, saya merasa bahwa oke, saya masih muda, masih sehat, masih sanggup bekerja. Tapi seandainya saya sakit atau bahkan kondisi yang paling parah saya cacat, bagaimana anak istri saya nanti? Nah, akhirnya saya berpikiran, teman-teman, jadi pegawai belum tentu pasti. Jadi pedagang juga belum tentu pasti. Jadi pengusaha ya nggak pasti juga. Nah, terus itu, sorry saya salah ketik, yang terakhir, jadi investor belum tentu pasti juga. Nah, jadi sebenarnya yang pasti itu apa? Yang pasti itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi hidup zaman sekarang itu mau apapun profesi kita, itu tuh tidak pasti. Makanya kita harus ada cadangan penghasilan yang bisa menghasilkan terus-menerus bagi kita meskipun kita tidak bekerja lagi. Oke, selanjutnya Pak. Nah, apa? Di sini ada kata-kata menarik. Sebenarnya kaya itu secara finansial itu pengertiannya bagaimana? Yaitu kaya secara finansial, seberapa lama kita bisa bertahan hidup seandainya kita tidak ada pemasukan sama sekali. Seandainya nih, Bapak Ibu sekalian, kita di rumah aja, nggak kerja, nggak boleh ngapa-ngapain, masih tetap bisa bertahan hidup atau tidak. Itulah yang dimaksud dengan definisi kaya. Jadi seberapa lama kita bertahan hidup seandainya pemasukan kita di stop sama sekali. Yang kedua, definisi kaya adalah apa rencana keuangan kita yang sudah kita siapkan untuk keluarga, seandainya mendadak nggak bisa bekerja sama sekali juga, di stop total. Itulah yang disebut dengan orang kaya. Jadi orang kaya itu bukan orang yang seberapa besar gajinya, seberapa besar omsetnya, tapi seandainya dia tidak ada pemasukan, berapa lama dia bisa bertahan hidup. Oke, selanjutnya Pak. Nah, di sini ada hal yang menarik akhirnya saya melihat dari usaha ini. Alasan saya serius menjalankan usaha ini, kenapa? Ada 3 yang ditawarkan bisnis ini, teman-teman sekalian, yang memang menurut saya luar biasa, yang tidak saya dapatkan di usaha saya konvensional maupun saya bekerja sebagai seorang eksekutif muda di perusahaan luar negeri. Yang pertama sekali itu bebas pikiran. Bebas pikiran ini mungkin banyak orang di luar sana itu penghasilannya besar, gajinya besar, tapi stresnya itu mungkin nauzubillah ya. Nah, terus bebas waktu. Saya juga gajinya besar, tapi saya kadang-kadang hari Minggu juga masih pikirin kantor. Meskipun badan itu tidak di kantor, tapi pikiran kita masih di kantor juga, tidak bebas pikiran. Bebas waktu apalagi, saya itu di rumah sakit, sewaktu-waktu ada pasien yang emergency, saya harus standby. Suatu saat ada yang memang orang komplain, saya harus standby. Saya nggak bisa bebas waktu.
Seandainya tengah malam saya harus ditelepon, saya juga harus standby. Dan yang menariknya, poin ketiga di bisnis ini kita bisa mendapatkan bebas uang, Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan ada sebuah kehidupan di mana kita terus mendapatkan penghasilan meskipun kita tidak bekerja lagi. Sungguh luar biasa kan ya? Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya mengembangkan usaha ini Bapak Ibu di bisnis online itu sudah merambah ke dunia internasional. Saya singkat saja, itu saya pengiriman ke Malaysia, ke Inggris, ke Brunei Darussalam, ke Dubai. Jadi penjualan online saya ke luar negeri itu dahsyat sekali, dan ini yang sebelah kiri penerimaan paket oleh konsumen saya di Dubai. Nah, ini tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Saya memulai karir ini teman-teman sekalian itu dari nol. Dari bukan siapa-siapa juga. Ini ada partner saya mengajak saya di usaha ini. Alhamdulillah berkat informasi dari beliau, perubahan hidup saya luar biasa teman-teman. Ini ada sedikit yang saya sharingkan, perubahan-perubahan apa saja atau apa saja yang sudah saya dapatkan dari hasil bisnis ini. Baik, ini saya jelaskan singkat aja Bapak Ibu, tapi semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan tidak ada yang perjuangan sia-sia karena hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Yang pertama sekali saya pertama kali ke luar negeri itu gratis dari bisnis ini Bapak Ibu, itu di Thailand. Ini yang saya ceritakan di luar negeri semuanya gratis ya. Terus setelah Thailand saya juga mendapatkan naik kapal pesiar gratis, itu sungguh pengalaman luar biasa. Nah, ini naik kapal pesiar, saya masih di usia muda, sudah traveling ke 3 negara naik kapal pesiar. Selanjutnya, ada lagi perjalanan saya itu, teman-teman sekalian, nah ini interior kapal pesiar besar sekali, lebih besar daripada mall. Traveling di Cina, itu tembok Cina. Sebelah kiri itu ada adik saya, teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena memang saya mengetahui bisnis bagus, saya jadi mengajak adik saya juga. Selanjutnya, Pak, nah saya sudah mengunjungi ke Tianjin International Head Industrial Park, yaitu perusahaan yang besar sekali. Teman-teman sekalian, tadi mungkin saya sudah men-sharingkan, saya udah terbiasa bekerja di luar negeri, tapi saya belum pernah melihat perusahaan sebesar perusahaan Tianjin International ini, Bapak Ibu. Ini perusahaannya mungkin sebesar satu kota, bukan satu gedung, tapi satu kota. Perusahaan terbesar yang pernah saya lihat sepanjang karir saya, teman-teman sekalian. Selanjutnya, Pak, terus saya mendapatkan gratis juga, nanti pada saat saya nonton F1 di Malaysia. Selanjutnya, nanti saya dapat kunjungan gratis ke Paris, Prancis. Selanjutnya, ini juga saya ada, nah ini salah satu mungkin prestasi tertinggi dalam hidup saya, teman-teman sekalian, yaitu saya mendapatkan penghargaan dari Guinness World Record, yaitu Museum Rekor Dunia di Prancis tahun 2015. Ini bersama distributor juga dari luar negeri. Jadi bisnis ini sangat besar sekali aspeknya. Kenapa saya senang menjalankan bisnis ini? Karena bisa memungkinkan kita sukses secara internasional, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Baik, sekali lagi. Nah, ini ada rekan saya juga dari Afrika, ada negara Kamerun, dan sebelah kanan itu kita begitu sukses di usaha ini, Bapak Ibu, mengharumkan nama Indonesia. Itu mungkin salah satu impian saya juga, kenapa saya mau serius di usaha ini, karena usaha ini bisa mengharumkan nama Indonesia. Selanjutnya, nanti saya di Monte Carlo, Monaco, ini kota yang mungkin terindah sepanjang saya traveling ke luar negeri ya. Itu teman-teman bisa lihat kapal di luaran sana. Ini saya traveling di klub sepak bola, ada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Jadi bisa betul-betul mewujudkan impian saya. Terus saya nonton Barcelona live langsung di stadion. Itu ada Lionel Messi. Akhirnya saya bisa lihat Lionel Messi, pemain favorit saya. Selanjutnya, nah ini perubahan hidup yang nyata apa yang saya sudah dapatkan dari bisnis ini, Bapak Ibu. Saya dulunya orang yang biasa saja, bukan orang yang sukses sekali. Saya dari masyarakat biasa. Tapi sekarang saya melihat dan saya menjalankan peluang ini, saya melihat perubahan hidup. Saya mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ini saya foto bersama Pak Louis Tandean, mentor besar kita bersama, teman-teman. Beliau dari usaha ini itu sudah mendapatkan nilai passive income mencapai miliaran rupiah per bulan. Anda bisa bayangkan ada seseorang yang tidak kerja lagi, tetap mendapatkan miliaran rupiah tiap bulan. Ditransfer mungkin 3 miliar, bulan depan masuk lagi, bulan depan masuk lagi, bulan depan masuk lagi. Ini luar biasa sekali. Selanjutnya, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang saya mau sharingkan sama Anda. Selain kita membangun aset di dunia, bisnis ini juga bisa membangun aset akhirat. Di mana? Nah, ini dalam agama saya, yaitu di Islam, apabila kita meninggal, seorang manusia terputuslah pahala amalannya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, saya berpikir yang pertama sekali, seandainya nih, saya hari ini meninggal atau besok meninggal, sedekah jariah, saya belum banyak bangun masjid, bangun pesantren belum. Terus doa anak yang soleh, saya juga belum berkeluarga, anak juga belum ada. Akhirnya apa yang saya bisa bangun aset akhirat? Saya membangun aset akhirat saya, Bapak Ibu sekalian, itu melalui usaha ini, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, dan saya men-sharingkan sebuah peluang usaha yang sangat luar biasa ini kepada teman-teman saya. Coba kita bayangkan, dari satu informasi yang sangat sederhana ini, dari keluarga kita yang mungkin tidak bisa makan, jadi bisa makan. Dari yang anaknya tidak sekolah, jadi bisa sekolah. Dari yang tidak bisa mengumrohkan orang tua, jadi bisa mengumrohkan orang tua.
Luar biasa sekali potensi membangun aset akhirat di usaha ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah, pertanyaannya adalah, setiap orang pasti memiliki impian di hidupnya dia. Nah, mau impian Anda terwujud, kuncinya adalah kita tuh harus mau berubah. Tidak bisa kita mendapatkan hasil yang berbeda dengan hanya melakukan hal yang sama saja. Karena hanya dengan melakukan hal beda, Anda bisa memperoleh hasil yang berbeda juga. Ini ada sebuah kata-kata dari Albert Einstein, definisi gila adalah melakukan hal yang sama terus-menerus, kata kuncinya hal yang sama terus-menerus, dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kita udah tahu profesi kita pada saat ini tidak bisa membawa kita ke arah kesuksesan atau kekayaan, tapi kita masih aja tetap jalanin itu. Ya itulah mungkin definisi gila menurut Albert Einstein. Nah, di sini Bapak Ibu, terakhir dari saya, hidup ini adalah sebuah rangkaian perjalanan dari keputusan dan pilihan-pilihan. Hasil hidup kita masa ini adalah hasil keputusan dan pilihan kita di masa lalu. Dan apa yang menjadi keputusan dan pilihan kita pada hari ini, itu akan menjadi hasil kita atau hidup kita di masa depan. Setiap keputusan menentukan arah hidup kita, termasuk saat kita tidak memilih, ya itulah keputusan sebenarnya. Terakhir dari saya, teman-teman sekalian seluruh Indonesia, penyesalan tidak pernah timbul akibat mencoba namun gagal, tapi sesungguhnya penyesalan justru timbul akibat tidak berani mencoba dan akhirnya mati dengan impian yang terkubur selamanya. Jangan pernah takut untuk mencoba Bapak Ibu, karena kita tidak pernah tahu masa depan akan seperti apa kalau kita tidak pernah mencoba. Sekian dari saya teman-teman sekalian, minta follow up kepada pengundang Anda, bagaimana cara memulai bisnis ini dengan besar sehingga bisnis ini bisa mewujudkan impian-impian Anda seperti saya mewujudkan impian-impian saya dan banyak orang di luar sana mewujudkan impian-impiannya melalui bisnis ini. Salam sukses dari saya semua, salam Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Muhammad Ikhwan Saputra. Sangat luar biasa sharingnya, ilmu yang sangat luar biasa juga kita dapatin pastinya ya buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Dan pastinya teman-teman sekarang setelah selesai acara ini teman-teman semuanya meminta hak follow up kepada pengundang Anda. Mungkin jika ada yang ingin Anda tanyakan, ada yang Anda kurang paham tentang penjelasan konsep bisnis apapun mekanismenya bagaimana, teman-teman bisa minta hak follow-nya ke pengundang Anda. Karena di luar daripada kita panitia, pengundang Anda juga adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa banget di perantaran bisnis ini. Jadi pastikan teman-teman semuanya segera mengambil keputusan, segera berkontribusi untuk bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mungkin selama ini tidak memiliki penghasilan karena efek lockdown, corona, dan segala macam. Saya selaku MC, ini sesi terakhir, dan sesi terakhirnya sudah selesai. Jika ada kesalahan kata-kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.